Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad, you inspire me in every way. I promise. Wahayyi'ukum bitahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Segala puji hanyalah bagi Allah selaku Khaliqul alam. Sepatutnya dan sepantasnya lah kita hanya mengabdi kepadanya. Salawat serta salam mudah-mudahan dan insya Allah senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa untuk keluarganya, para sahabat tabiin, tabiut tabiin, hingga kepada kita semuanya yang senantiasa berupaya menapak tilas, menguswah dan mengqudwah kepadanya, yang insya Allah kita termasuk hamba yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensinyalir dalam salah satu firman-Nya yang termaktub di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna al-ayat. Jikalau seandainya al-haq itu diikuti dengan hawa nafsu, kata Allah, la fasadatis samawati wal ard wa man fihinna, niscaya akan rusaklah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sudah jelas punya pedoman hidup Al-Quran sebagai landasan ideal, Al-Hadis sebagai landasan operasional. Maka barang siapa kita berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah tadi, kata Rasulullah, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selamanya. Oleh karena itu, manakala ada yang ingin merusak hawa nafsu yang mengikuti kita, atau kita mengikuti hawa nafsu tanpa dibarengi, tanpa diikuti kebenaran Al-Quran dan Sunnah tadi, tidak dibarengi dengan tuntunan Rasul, maka sedikit demi sedikit akan menggelincirkan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima ji'ta bih. La yu'minu ahadukum, seseorang tidak disebut beriman hatta yakuna hawahu, sehingga ada hawanya itu taba'an lima ji'ta bih, mengikuti dari apa yang ada dengannya. Artinya hawa di situ adalah berupaya mengikuti aturan Allah, aturan Rasulnya, maka insya Allah kita berada dalam rel yang diridhoi Allah, yakni al-Islam. Namun hawa nafsu itu tidak pernah diikuti dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka niscaya akan menggelincirkan kita darinya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam berupaya untuk senantiasa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Allah. Tidak mengikuti hawa nafsu syahwat. Tidak dijauhkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak dijatuhkan atau tidak jatuh kepada bid'ah, khurafat, tahayul yang cenderung kepada kenikmatan semata, yang tentunya akan menyebabkan kita tergelincir di dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita harus berupaya hawa nafsu itu yang cenderung kepada kebenaran
yakni berupaya dengan cara diikuti atau mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul. Atiullah wa atiur Rasul jelas sesuai, sehingga supaya tidak tergelincir dari apa yang ditentukan oleh Allah. Kebenaran kita harus ikuti. Hawa nafsu yang akan menggelincirkan kita harus berupaya dibuang jauh-jauh, sehingga kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kita tidak dikuasai oleh syahwat, tidak dikuasai atau tidak akan jatuh kepada kebid'ahan, tidak cenderung pada kenikmatan semata, sebab titik tolak dari semua itu berupaya kepada syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selaku hambanya senantiasa berada dalam rel yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, sehingga kita berada dalam hamba atau orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.